Pemirsa, saya Vera Bahaswan akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Darat, itu Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sudah bersama saya di sini. Pak Maruli, apa kabar? Kabar baik. Pak Maruli, yang ingin kita bahas saat ini adalah bicara soal geopolitik, Pak. Tantangan Indonesia, dan kalau kita melihat secara global, regional, nasional, itu semua menjadi tantangan yang tentu tidak semakin mudah bagi TNI, khususnya kita bicara TNI Angkatan Darat gitu. Nah, bagaimana Bapak sendiri sebagai Kasat melihat ataupun juga membaca tantangan geopolitik saat ini, baik itu eksternal maupun juga internal? Bagaimana melihatnya dan juga menyiapkan TNI AD bersiap dalam segala kondisi ancaman maupun juga tantangan geopolitik ini, Pak? Ya, jadi saya pernah membuat statement bahwa ada respect yang pada seluruh seniornya, terutama di TNI Angkatan Darat ya dulu, karena belum terbentuk angkatan lain, karena melihat bagaimana geografinya Indonesia, bahwa kita sudah menyadari bahwa kita hampir tidak mungkin menjaga border, sehingga karena kita kepulauan maritim. Ya, sehingga muncullah pada saat itu pertahanan kita adalah total war, perlawanan rakyat semesta. Ya, itu sampai dengan sekarang masih kita gunakan sebagai dasar dari pertahanan kita. Namun kita juga tidak boleh sampai ada gangguan tingkat menengah ke bawah yang bisa mengacaukan kondisi pertahanan kita. Sehingga pertahanan alutsista yang digunakan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga harus mengiringi itu. Nah, gimana konsep total war itu? Sinergi dari setiap matra gitu ya? Ya, seperti itulah. Tapi pada ujung-ujungnya nanti adalah pertempuran darat gitu. Nah, pertempuran darat itu kekuatan kami pun terbatas, sehingga kita harus membuat rencana perlawanan bersama masyarakat. Oke, terbatas ini dari segi sumber daya manusianya kah, atau dari segi alutsistanya? Dari sumber dari pembentukan tentaranya pun sekarang kita minim kan, sekitar 600-700 ribu tentara untuk menjaga kepulauan yang sedemikian besar. Sedangkan negara-negara besar itu bisa deploy sampai 1-2 juta orang untuk. Jadi regenerasi pun menjadi pekerjaan rumah gitu ya? Ya, sebenarnya tapi kita konsep untuk total war kita sebenarnya udah bisa menghadapi itu. Kalau kami ya sudah dari sejak awal kita sudah punya konsep itu. Sehingga kita sudah membentuk kodam-kodam, korem-korem, kodim. Sudah juga dibentuk perencanaan pangkal-pangkal perlawanan. Saya pikir itu sangat jadi the efektif. Worst case pun juga akan siap, tidak akan gagap begitu ya, Pak? Ya, kita sudah siap itu. Sudah siap untuk. Nah, bagaimana kita menyiapkan pangkalan-pangkalan itu bersama dengan masyarakat? Harus ada pangannya, masyarakat yang mendukung kita. Nah, ini kan sudah berjalan. Tanpa sadar kita sudah jalankan itu. Mungkin maksudnya kami mempunyai rencana, tapi orang umum menganggap, oh tentara hanya membantu di bidang pangan supaya masyarakat tidak sulit. Tapi itu sebenarnya perencanaan kami untuk membuat pangkal-pangkal perlawanan. Kalau masyarakat di situ sudah pangannya baik, kehidupan kesehariannya sudah baik, kami nanti akan bisa berjuang bersama-sama masyarakat. Oke, tadi Pak Maruli katakan bahwa regenerasi prajurit itu memang masih menjadi pekerjaan rumah begitu ya, angkanya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana kemudian untuk menghasilkan yang ada saat ini, jumlah yang ada di prajurit saat ini, untuk mencetak mereka siap menghadapi segala macam tantangan yang ada di depan, Pak? Ya, kita kan sudah menyiapkan. Jadi orang-orang teritorial kita hampir seluruhnya setelah dinas sekian tahun ditempur. Jadi dia sedikit banyak dia sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nanti suatu saat dia akan berjuang dengan masyarakat. Saya pikir sudah berkelanjutan berpuluh-puluh tahun sampai dengan sekarang. Jadi tidak ada tentara yang langsung ke teritorial, semua harus merasakan ditempur dulu. Itu. Nanti mungkin kalau
negara sudah mampu, ya kita perbesar kekuatannya. Selain soal regenerasi Pak, yang menjadi PR sekarang juga adalah soal serangan yang ada di internal kawasan kita, yaitu kelompok separatis yang ada di Papua. Terbaru ini adalah pilot dari Selandia Baru kembali menjadi korban, kemudian tewas setelah mengantarkan ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan gitu ya, yang kemudian saat ini mengalami trauma. Padahal mereka diantarkan ke distrik Alama itu tujuannya untuk bisa mensetarakan dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Artinya ini menjadi terhambat gitu. Kenapa kemudian yang jadi pertanyaan masyarakat sekarang adalah mengapa seolah eksistensi dari kelompok separatis ini semakin brutal, sementara dari aparat kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa, Pak? Ya, memang itu juga perbandingan jumlah kita dengan keluasannya daerah. Nah, sekarang saya tidak tahu nih evaluasinya bagaimana. Apakah pada saat mereka melakukan itu sudah berkoordinasi dengan kita? Mungkin. Mungkin ada koramil, tapi mungkin harus naik heli pindah ininya daerah. Karena banyak kawasan terpencil. Kawasan terpencil. Saya tidak tahu nanti evaluasinya bagaimana yang sekarang. Kita kan sambil berjalan ini sebenarnya secara keseluruhan kalau udah menghadapi separatis, pembelajaran untuk menghadapi separatis yang pernah mengalami kesuksesan itu Indonesia salah satunya, melawan gerilya dengan anti gerilya. Nah, memang muncullah kata-kata yang merebut hati rakyat, itu sebenarnya kunci utama. Nah, permasalahannya sekarang tentara seharusnya menjadi membantu pemerintah untuk mengamankan program-program pemerintah. Ya. Nah, sekarang program pemerintahnya apakah sudah ada? Termasuk soal kesetaraan pendidikan, tadi kesehatan, akses di distrik terpencil. Iya, itu semua. Jadi kalau sudah ada programnya, bersama-sama dengan kita mengerjakannya, ya itu mungkin cara terbaik. Tapi kembali yang saya bilang tadi bahwa operasional di sana bukan kewenangan saya, itu kewenangan dari Mabes TNI. Menurut pengamatan saya di 2 tahun 3 tahun terakhir ini, ya sudah banyak kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan sebetulnya. Seperti misalnya sampai dengan bulan Agustus ini hampir tidak ada pos-pos kami yang diserang. Sudah mulai melebar malah, dan kejadian-kejadiannya bukan justru di pegunungan, di bawah-bawah sekarang gitu. Nah, ini nanti kita terus evaluasi lagi. Saya nanti minta bahan evaluasinya ke Mabes TNI. Nanti kami siapkan lagi nanti pasukannya. Oke, Pak Maruli, kemudian ini kan adalah yang terjadi kedua kalinya. Pilot Selandia Baru juga yang sebelumnya adalah Philip Mark Martens gitu ya, yang sudah 1,5 tahun lebih Pak, tidak juga dikembalikan gitu ya, atau belum juga dibebaskan sandranya, padahal upaya dari operasi militer pun juga sudah sempat dilakukan, bahkan banyak menelan korban dari sisi prajurit kita, kemudian juga dari sisi kelompok separatis. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, apa sebetulnya upaya yang paling signifikan bisa mengubah situasi ini dan benar-benar menjamin keamanan? Jadi menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan sebetulnya Pak dengan kondisi saat ini? Ya, yang paling efektif adalah membuat mereka pembangunannya sudah menjadi baik. Ya. Kalau saya lihat pemerintah sendiri sudah mencoba itu luar biasa ya. Bagaimana membuat otonomi khusus, bagaimana mengikuti kemauan mereka supaya pemimpinannya orang daerah, bagaimana meyakinkan dana desa itu sampai ke desa-desa walaupun memang pembangunannya mungkin tidak berjalan. Karena banyak dikorup. Luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, mungkin mudah-mudahan evaluasi ini untuk ke depan bisa lebih baik lagi nanti bagaimana teknisnya. Terakhir informasi yang kami dapat bahwa pimpinan dari Egyanus Kogoya ataupun dari mereka kelompok separatis yang menculik dari pilot Philip ini mengatakan sudah ingin membebaskan, tapi meminta dari pihak tokoh masyarakat, tokoh adat untuk kemudian bertemu lagi, berdiskusi, butuh waktu 1 atau 2 bulan. Apakah untuk yang kali ini Pak, karena sebelumnya sudah pernah ya, yang kali ini bisa dipercaya begitu, karena sebelumnya meminta kemerdekaan Papua, kemudian juga uang ganti rugi yang tidak sedikit. Hampir ya tidak ada, mungkin persentase untuk dipercayanya ya kecil lah, karena dilihat bagaimana mereka melakukan ini, kejadian sudah janji berulang-ulang juga nggak bisa.
kita mempunyai agent ke depan juga tidak bisa mengkonfirmasi apa sebetulnya mereka mau. Ya kami terus mencoba berkomunikasi dengan segala cara ya. Kita kan punya, yang saya dengar dari intelijen sudah mulai bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya. Dari pihak tentara bagaimana menyampaikan kepada masyarakat supaya ya ayo kita membangun bersama gitu. Tapi ya prosesnya memang cukup panjang lah. Tantangan TNI AD maupun juga tugasnya itu tidak hanya sekedar menjaga ketertiban maupun juga keamanan masyarakat gitu ya, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga bagaimana kontribusinya Pak terhadap misal dari sisi ancaman ke depan adalah soal ketahanan pangan, kemudian juga krisis air bersih. Seperti apa kemudian kontribusi yang sudah ataupun akan dilakukan oleh khususnya TNI AD Pak? Ya mungkin sudah banyak mendengar ya. Kami awalnya memang saya lihat di daerah-daerah, terus saya lihat data bahwa hampir 9, sekian persen masyarakat kita tidak punya air. Akhirnya kita mencoba memfasilitasi itu sambil berjalan. Ternyata sudah ada air pun mereka perlu makan. Ya akhirnya kita mencoba air itu untuk pangan, gitu. Jadi itu sebetulnya berjalan tanpa terlalu strategis berpikir sebetulnya. Masyarakat membutuhkan, tadinya hanya air, terus kita berpikir sanitasi. Sanitasi ini yang program betul. Air Manunggal, betul ya Pak? Ya, kita sebutnya TNI AD Manunggal Air. Ya, sesudah kita dapat air, baru berjalan untuk kesehatan perlu sanitasi. Setelah sanitasi kita pikir dia harus perlu makan, berarti harus berkebun atau ini ya pertanian. Dan ternyata tanpa sadar pun kita bisa mengarah ke mengatasi kemiskinan, stunting. Jadi dari sebenarnya awalnya berjalan begitu saja gitu. Karena kami membaca, mendengar keluhan masyarakat, ya itu terus meningkat. Kita sudah mulai membuat aliran-aliran air yang sudah membuat masyarakat bisa bersawah dengan kontinu, gitu, membuat kebun secara kontinu. Itu yang sedang kami terus akan lakukan, karena 2.600-an lebih kita sudah buat ini. Mungkin dari 30-an juta masyarakat Indonesia belum terakses, baru 2 juta lebih dikit lah yang kita permudah untuk mengambil air. Yang tadinya 1 kilo turun ke bawah, ya sekarang beberapa ratus meter lah. Nggak sampai ke rumah juga langsung. Ada juga beberapa yang kreatif masyarakatnya memakai dana desa untuk menyalurkan sampai ke rumah. Kebutuhan krusial yang betul-betul dibantu oleh TNI AD begitu ya, untuk bisa dipenuhi oleh masyarakat, khususnya daerah terpencil. Tadi kebutuhan airnya, kemudian untuk ketahanan pangan ini bagaimana Pak? Apakah sebetulnya TNI yang ikut sebagai sumber daya manusianya untuk menggerakkan pertanian di suatu tempat, atau bagaimana sebetulnya Pak Maruli sebetulnya kan program pemerintah banyak yang cetak sawah, yang membuat perkebunan yang skala besar. Saya berpikir ya sudahlah, yang skala besar silakan saja dikerjakan. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kesulitan tentang airnya. Nah, itu yang kita bantu. Ini dalam waktu dekat kita akan cek di Banyumas, ada bisa mengairi 300 sekian hektar. Luas sekali lah. Cukup luas itu. Ya, jadi ada beberapa lagi yang juga kita akan lihat nanti. Udah hasil dari mengalirkan air sungai. Itu kan pekerjaan besar Pak, dananya dari mana Pak? Ya di Indonesia ini ya itulah, ada CSR, ada yang beramal, ada yang bersedekah. Nah ini konsep-konsep untuk mengerjakan dengan swakelola inilah yang membuat kolaborasi membuat ini biayanya murah. Ini yang sekarang menjadi efektif ininya. Karena yang kerja masyarakat dengan tentara. Padahal mungkin 30-40% itu biaya upah kan. Ini yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita jauh lebih efektif. Iya. Nah, kemudian Pak, ini juga tidak kalah penting, menjawab tantangan yang saat ini berjalan adalah soal pilkada yang di depan mata, prosesnya sudah berlangsung begitu ya. Bagaimana kemudian menjamin netralitas dari TNI Angkatan Darat khususnya Pak? Ya, kalau kami dengan secara historinya orang komitmen, ya kami paling takut kalau sudah bilang A,
terus kita melaksanakan B. Karena apalagi sekarang sorotan kepada TNI kan luar biasa. Ya. Kita bergerak sedikit aja, WA saya udah kemana-mana nih. Gitu. Jadi ya percayalah kita nggak mungkin menggamblingkan kepercayaan masyarakat yang demikian baik. Kita harus gamblingkan dengan hal-hal yang menurut saya akhirnya cuma kepentingan individu kan. Ya, tidak institusi yang begini besar kan sayang. Kalau buat saya sih begitu. Dan saya yakin teman-teman juga begitu. Apa pesan kepada prajurit menghadapi pilkada ini selain soal netralitasnya, tapi juga soal bagaimana kemudian pilkada ini betul-betul bisa terjamin soal keamanannya Pak? Karena gesekan di pilkada itu lebih cenderung punya risiko lebih besar ketimbang dari pilpres gitu ya di daerah tertentu. Ya, yang pertama kita kan tidak pernah ada, mungkin sangat kecil bahkan tidak ada yang keterkaitannya dengan TNI Angkatan Darat khususnya yang sudah berjalan berkali-kali ini kan. Ya. Berarti kita udah dianggap sudah bisa menempatkan diri lah. Dan di sini pun ya kami menyampaikan kepada anggota semua ya dukung yang garda terdepan kepolisian untuk bisa pengamanan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau saya lihat masyarakat sekarang sudah melakukan pemilihan-pemilihan sudah berulang-ulang. Mereka sudah jauh-jauh dari yang lalu-lalu lebih pintar. Jadi isu-isu yang beredar sekarang hampir kecil, yang membuat kegelisahan SARA itu. Ya. Pilkada ini sebenarnya enggak. Terakhir Pak, gebrakan apa yang sebetulnya ingin Pak Kasat lakukan, Pak Maruli lakukan dengan peran Bapak dengan jabatan Bapak sebagai Kasat ini, apa yang ingin dilakukan perubahan yang mungkin akan signifikan terhadap para prajurit mungkin dari sisi kesejahteraan atau apa yang ingin dibawa? Ya sebenarnya saya kebetulan dengan teman-teman diskusi bahwa cara penggunaan uang kita coba dengan sistem swakelola. Jadi uang kita serahkan kepada anggota, dia mengerjakan sendiri, diawasi oleh inspektorat kita, sehingga uang itu akan beredar di daerah dan nilai uang untuk mengerjakannya jauh lebih rendah. Ini sudah kita kerjakan sekarang, tahun ini kita bisa menyelesaikan 2.000 rumah rusak berat, kita bisa kerjakan gitu. Itu untuk kesejahteraan termasuk juga perlengkapan kita. Baru tahun inilah kita bisa pembagian lengkap seluruh prajurit dapat sepatu PDL, baju PDL bisa lengkap. Ini sekarang mudah-mudahan nanti kita bisa coba lagi hitung lagi supaya nanti PDH, PDL bisa pembagian tiap tahun gitu. Sehingga mereka tidak perlu lagi mikir gitu. Rumah ya 2.000. Kalau data kita rumah rusak berat itu sekitar 7.000. Mungkin ditambah dengan ya di kita rusak berat pun kadang-kadang ditempati. Kalau 2.000 1 tahun berarti 5 tahun mestinya ya cukup berpengaruh lah rumah-rumah. Dan rumah sekarang dulu tipenya kan 36, sekarang sudah 45. Di bidang latihan kami juga sedang menata lagi semua perlengkapan kita supaya disesuaikan dengan bagaimana nanti kita penugasan. Di tempat penugasan pun kita sudah mulai tata. Jadi penggunaan sebenarnya kita cukup terlambat lah, penggunaan drone, penggunaan alat-alat untuk malam, penggunaan alat-alat untuk mengetahui sensor-sensor segala macam. Nanti kita coba ini untuk susun supaya bertahap. Saya yakin ini kalau kita rencanakan baik dalam waktu dekat kita cukup banyak peningkatan. Saya jadi ingin melanjutkan soal kesejahteraan prajurit ini Pak, karena Pak Maruli sempat mengatakan di media bahwa kesejahteraan prajurit itu hal yang perlu untuk diperjuangkan begitu ya, termasuk misalnya memperbolehkan mereka untuk berbisnis tapi dengan catatan gitu, artinya tidak semuanya diperbolehkan. Seperti apa sih sebetulnya usulan itu? Kenapa sampai gini, harus keluar dari Pak Maruli begitu? Ya enggak, kebetulan orang media nanya, ya saya bilang itu pendapat saya. Jadi ada beberapa daerah yang tuntutan hidupnya mungkin berat, seperti di Jakarta. Kalau di daerah Jawa Tengah itu mungkin sudah 2 kali lipat dari UMR, sehingga tentara itu cukup baik di sana. Kalau di Jakarta
mungkin lebih rendah udah dengan UMR. Nah, kenapa tidak waktu senggangnya dia, waktu senggang ya, jangan mengganggu dinas, dia kerjakan. Ya sekarang kan kita takutnya kalau ada apa-apa tiba-tiba dibilang kamu kan nggak boleh. Nah, kalau misalnya diperbolehkan dengan koridor tertentu, ya kenapa tidak? Ya, kalau model kami institusi, kami juga berharap harus ada perusahaan-perusahaan yang kita punya besar sehingga dalam pelaksanaan emergensi kita ada dana. Ya kan orang tidak pernah tahu kalau kita ada bencana bikin dapur lapangan itu uang dari mana. Ya, kamu berpikir keras itu untuk bagaimana menyiapkan. Bukan hanya 100-200 juta kalau kita bikin ada bencana. Mungkin ada BNPB. Ya. Tapi nggak mungkin barang sudah ada di situ pada hari itu. Yang paling parah tuh 2-3 hari pertama kami harus kirim orang itu nggak memerlukan biaya yang cukup besar. Ya, ini hal-hal seperti inilah yang mungkin harus diperjelas. Kita juga harus menjelaskan kepada umum. Yang membuat undang-undang juga harus ngerti itulah kondisi kita. Ya, karena ada juga pihak-pihak yang mengkritisi, yang dikhawatirkan adalah kalau berbisnis ya takutnya dalam menyalahgunakan kewenangan gitu ya ataupun jabatannya dan sebagainya. Itu yang sebetulnya yang dikhawatirkan, Pak. Karena ada hukum. Jadi takut kok. Kalau udah dibilang dilaporin orang yang bereaksi sangat cepat terhadap laporan ya TNI. Selama koridornya jelas, prosedurnya jelas, harusnya tidak ada yang ditakutkan. Tidak ada yang dirugikan, aturannya berjelas. Ya, supaya ya akhirnya orang sembunyi-sembunyi jadi nggak jelas juga jadinya. Jadi gitu itu yang terlihat sekarang, Pak? Lebih baik ya itu. Justru ada yang sembunyi-sembunyi? Makanya, kita mau larang juga dia nggak makan, Bapak mau kasih makan anak saya. Kan gitu jawab pertanyaan simpel. Sementara anggaran negara terbatas? Ya, terutama yang khususnya dari gaji segi pertahanan ya, yang untuk anggota ya. Untuk anggota kalau misalnya rumahnya rusak, terus kita berharap perbaikan dari anggaran sampai kapan? Jadi menurut Pak Maruli bahwa TNI boleh berbisnis itu adalah solusi yang sebetulnya tidak akan memberatkan pemerintah sama sekali? Enggak lah, ada hubungannya pemerintah yang mungkin yang merasa tersaingi, ya wajar namanya bisnis kan nggak ada masalah gitu, tapi batasi saja lah. Kita juga tidak akan mimpi punya tambang. Enggak lah. Kadang-kadang orang mikirnya nanti tentara ngambil tambang. Kalau mau ngambil tambang dari sekarang aja. Jadi udah kami sudah jadi tentara, sudah komit jadi tentara. Kalau dengar-dengar saya ngasih pengarahan, kita jadi tentara sudah, jangan mikir mau kaya. Walaupun dari awalnya saya juga cari kerja dulu. Tapi doktrinnya pengabdian, akhirnya jadi pengabdian gitu. Gitu aja sih kira-kira. Jadi nggak usah terlalu risau lah. Negara kita sudah mulai baik, negara mengarah demokrasi, ya kan. Jadi aturan-aturan sudah membuat koridor buat kami gitu. Ya, tapi tetap harus ada solusi-solusi yang realistis. Amerika tuh punya koperasi buat tentara yang tidak dipajak, karena dia tahu bahwa penghasilan tentara itu terbatas. Ya kalau kami mau menyekolahkan anak di Jakarta kan berat. Memang kami juga sedang berusaha yayasan-yayasan ini memberikan subsidi-subsidi, tapi terbatas. Kita pilih dulu yang berprestasi baru dapat. Kasihan dong yang menengah-menengah ini kan gitu. Gitulah kira-kira. Oke, terima kasih Pak Maruli atas perbincangannya, luar biasa, semoga bermanfaat untuk kita semua dan memahami betul seperti apa peran Kasat dalam menjawab tantangan ke depan gitu ya. Terima kasih Pak Maruli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.